Oke, salam, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kali ini teman-teman saya akan menginformasikan berita terbaru, kabar gembira bagi teman-teman, khususnya guru pendidikan agama, ya, yang kali ini terkait dengan guru pendidikan agama Kristen, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan memberikan informasi mengenai PPG dalam jabatan tahun 2025 terkait dengan batch 2 dan batch 3. Jadi teman-teman jangan skip video ini, tapi bantu channel kita ini untuk lebih berkembang lagi, memberikan informasi-informasi terbaru bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ataupun berlangganan di video kita atau di channel kita. Terima kasih teman-teman buat dukungannya. Dan kali ini saya akan langsung saja menyampaikan informasi terbaru bagi kita semuanya. Baik teman-teman, di sini ya, di dalam layar kita ini sudah ada surat ya pemanggilan ya untuk kesediaan mengikuti PPG batch 2 tahun 2025 ya teman-teman ya. Ini dari IAKN Manado tanggal 26 Juni 2025 kemarin gitu ya teman-teman ya. Nah, ada hal yang penting nanti akan saya sampaikan terkait dengan batch 2 dan batch 3 ini teman-teman. Jadi simak videonya terus. Nah, yang pertama teman-teman ini adalah surat daripada kesediaan tadi ya untuk batch 2, di mana teman-teman yang sudah dipanggil ya di batch 2 kemarin itu ada sekitar 500 orang gitu ya teman-teman ya. Nah, ada sekitar 500 orang. Nah, yang sekarang dipanggil untuk batch 3 teman-teman yang teman-teman sudah menantikan ya. Jadi ada sekitar 1000 begitu ya teman-teman ya, 1718 orang. Nah, puji Tuhan semakin banyak begitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah surat undangan kesediaan mengikuti PPG batch 3 tahun 2025 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini dari IAKN Manado gitu ya. Nanti saya akan sampaikan kembali dari surat pemanggilan ya kesediaan mengikuti PPG batch 3 tahun 2025 dari IAKN Ambon dan IAKN Tarutung ya. Kita sabar menanti ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, ini tanggal 12 Agustus kemarin tahun 2005 ya. Dan ini juga surat yang sama untuk batch 3. Namun di sini teman-teman ada sekitar 1718 orang untuk batch 3 ya. Jadi teman-teman silahkan ya masuk dalam grup-grup ya WA sehingga bisa mengecek informasi terkait dengan nama-nama teman-teman. Jadi di YouTube ini, di video ini saya tidak bisa menampilkan karena di dalamnya banyak data-data teman-teman begitu ya, untuk menjaga privasi daripada data teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini surat undangannya ini penting ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengetahui ya surat pemanggilan ini, silahkan share kepada grup-grup teman-teman sehingga teman-teman bisa saling berkabar terkait dengan PPG batch 3 ini begitu ya, sehingga teman-teman yang lainnya mungkin memiliki kurang informasi begitu ya, bisa segera mendapatkan informasi. Karena kalau mereka tidak segera begitu ya, maka bisa jadi seperti batch 2 atau batch pertama yang kemarin ya, mereka bisa batal untuk mengikuti kesediaan ya.
Nah, mungkin tidak mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman penting untuk menginformasikan atau membagikan informasi ini kepada teman-teman guru pendidikan agama Kristen dimanapun berada di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, jadi kita akan bahas ya sedikit ya. Di sini disampaikan kepada Kabid Bimas Kristen ya pendidikan Kristen atau Pembimas Kristen kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi ya. Nah, ini disampaikan informasinya yaitu lanjut kepada Kasih Bimas Kristen tingkat kabupaten kota begitu ya teman-temannya di seluruh Indonesia. Nah, sehubungan dengan akan dilaksanakan program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Kristen ya atau MAPELPAK batch 3 tahun 2025, maka kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberitahukan kepada peserta sebagaimana terlampir lampiran 1 ya. Nah, agar dapat melaporkan kesediaannya untuk mengikuti rangkaian program PPG Transformasi Plus dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Kristen batch 3 tahun 2005. Kami perlu sampaikan ya beberapa hal terkait pelaksanaan program PPG sebagai berikut. Yang pertama teman-teman ya, ingat ya, yang pertama peserta wajib melaporkan diri terkait kesediaan mengikuti PPG. Jadi teman-teman nanti silahkan klik ini ya, link Google Form ini, lalu teman-teman klik dan melaporkan diri teman-teman, mengisi data-data teman-teman lalu kirim ya. Jadi ini Yayasan Manado masih memakai Google Form ya teman-teman ya. Nah, klik saja link Google Form ini untuk lapor diri teman-teman ya, segera ya. Nah, lalu yang kedua, pelaksanaan program PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dilaksanakan secara daring ya, tetap online ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, masing-masing peserta diharapkan bergabung dalam grup WA berdasarkan lokasi tempat tinggal ya. Jadi teman-teman, ini adalah link WA grup ya yang ada di waktu Indonesia Barat ya, daerah waktu Indonesia Barat. Silahkan masuk ke dalam linknya ini ya. Jadi link WA grup waktu Indonesia atau WITA ya teman-temannya. Nah, dan link WA grup WIT ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ya masuk sesuai dengan zona lokasi teman-teman, zona waktu lokasi teman-teman di provinsi mana teman-teman berada begitu ya. Nah, jadi silahkan klik ini linknya warna biru ya, sesuai dengan waktu yang ada di provinsi atau daerah teman-teman ya, termasuk di mana dia, waktu Indonesia Barat kah atau dan lain sebagainya begitu ya teman-teman. Inilah informasi terkait dengan batch yang ketiga ini. Jadi ada 80 halaman ya lampirannya itu terkait dengan nama-nama peserta gitu ya. Jadi silakan cek di grup-grup masing-masing ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, yang tidak kalah penting yang teman-teman harus ketahui ya setelah bersedia begitu ya teman-teman, silahkan membuat ya surat pernyataan izin kepala sekolah ya. Kalau teman-teman sudah melihat nama teman-teman tertera di lampiran tadi ya, nah teman-teman dinyatakan atau dipanggil nama teman-teman ada di situ ya, segera buat ya surat pernyataan izin kepala sekolah ya. Ini teman-teman ya, ini data-datanya di sini ya. Contoh surat pernyataan izin kepala sekolah, saya yang bertanda tangan di bawah ini ya. Ini nama kepala sekolahnya, NIP-nya, pangkat dan golongannya, jabatan, sekolah atau tempat tugas, alamat sekolah, telepon atau HP ya. Ini untuk data kepala sekolah. Nah, adalah kepala sekolah dari, jadi ini nama teman-teman ya, NIP-nya ya bagi yang ASN
ya. Lalu yang tidak ASN tidak usah ditulis ya, kosongkan saja. Lalu pangkat dan golongan serta telepon atau nomor handphone yang aktif ya teman-teman ya. Nah, lalu mata pelajaran yang diampu ya, mata pelajaran yang diampu tentunya kalau untuk pendidikan agama Kristen di sini pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya teman-teman ya. Lalu setelah itu teman-teman tangankan pakai materai 10.000 ya untuk kepala sekolah menandatangani nantinya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat surat pernyataan izin dari kepala sekolah. Jadi silahkan koordinasikan dengan kepala sekolah teman-teman dimanapun berada ya, untuk menyampaikan bahwa teman-teman sudah dipanggil di batch yang ketiga ini. Nah teman-teman ya, baik teman-teman, ada informasi tadi ya yang ingin saya sampaikan kembali, yaitu terkait dengan batch 2 dan batch 3 gitu ya teman-teman ya. Nah informasinya begini teman-teman. Nah di jadwal PPG dalam jabatan batch 3 ini khusus mata pelajaran pendidikan agama ya, Kementerian Agama RI. Di sini diinformasikan bahwa khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama itu dilaksanakan di batch 3 ya, di batch 3 atau di gelombang yang ketiga ya. Gelombang yang pertama kemarin yaitu khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama, lalu gelombang kedua itu khusus untuk mata pelajaran umum teman-teman ya, ternyata begitu ya. Nah ada sedikit perubahan daripada panitia nasional ya. Jadi di batch 2 itu sekarang sudah terlaksana terkait dengan berjalannya ya batch 2 yaitu khusus untuk mata pelajaran umum begitu ya. Nah untuk batch 2 pemanggilan mata pelajaran agama itu nanti sekalian dengan batch 3 ya, di batch 3 atau gelombang ketiga ya khusus mata pelajaran agama, dan jadwalnya sudah ada di sini. Ada jadwal di bulan Juli mulai ya, ini penyampaian terkait dengan penetapan jadwalnya ini ya, ini penetapan jadwalnya. Lalu untuk pengumumannya ya teman-teman atau sosialisasi tahapannya ini ada di mulai tanggal 14 sampai dengan 20 Juli begitu ya. Lalu pengumuman calon peserta ini di tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025 begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini di bulan Agustus ini tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Agustus ini calon peserta melengkapi berkas persyaratan ya teman-teman ya. Walaupun ada sedikit ya pengumumannya calonnya itu kemarin ya, baru tanggal 12 ini tadi ya, 12 Agustus, tetapi masih banyak waktu ya teman-teman ya sampai dengan tanggal 6 Agustus ya dalam hal melengkapi berkas persyaratan begitu ya teman-teman ya. Lalu di sini dilanjutkan di bulan Agustus tadi ya sampai tanggal 6 ya. Nah, sampai tanggal 6 ini adalah melengkapi berkas begitu ya. Lalu di sini sampai dengan tanggal 14, tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2005 ini verbal persyaratan oleh admin Kanwil ya gitu teman-teman ya. Lalu sampai dengan 15 sampai dengan 17 Agustus di sini pengelolaan data hasil verbal dan plotting calon peserta ke LPTK. Ini khusus ya. Jadi ini khusus untuk teman-teman kita yang belum verbal begitu ya kemarin ya, yang umum dan walaupun yang umum ataupun yang agama lain gitu ya. Tapi kalau kita yang Kristen ya teman-teman tidak perlu lagi seperti ini ya, tidak perlu lagi ya verbal berkas persyaratan ya, karena kemarin sudah kita ada
pemerpalan begitu ya. Yang kemarin itu ada yang lulus, ada yang belum beruntung begitu ya. Nah, belum lulus. Nah, akan dibuka kembali di tahun 2026 nantinya. Harap bersabar ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini teman-teman pengolahan data hasil perpal ya. Lalu di sini ada dari 17 Agustus ini pengumuman hasil perpal. Jadi dalam jangka waktu yang ini teman-teman kita masih bisa ya, karena untuk lapor diri di sini di 18 sampai dengan 31 Agustus 2025. Jadi teman-teman, waktu teman-teman untuk lapor diri masih banyak ya, masih panjang ya. Nah, jadi teman-teman yang sudah dipanggil tadi, ini waktunya jangan lupa ya. Jangan lupa 18 sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Ini secara umum ya, secara nasional ya teman-teman ya. Lalu teman-teman nanti kalau sudah tahu nama teman-teman itu tertera di dalam lampiran tadi ya, teman-teman silahkan lapor diri ya ke link yang warna biru tadi, khususnya IAKN Manado ini, supaya teman-teman klik ya, lalu silahkan lapor diri di situ ya teman-teman. Lalu masuk ke link WA-nya ya teman-teman, sesuai wilayahnya. Oke, lalu untuk pelaksanaannya nanti teman-teman, untuk pelaksanaan orientasinya ini di tanggal 1 sampai dengan 2 September ini secara umum ya teman-teman ya. Jadi secara nasional maksud saya ya, ini di tanggal 1 sampai dengan 2 September. Nah, untuk pembelajarannya nantinya akan dimulai di tanggal 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman diharapkan untuk jadwal modul yang akan dikerjakan nanti ada modul 1 yaitu profesional ya, modul 2 yaitu pedagogik ya, dan modul 3 itu terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran teman-teman ya. Nah, ini ada tanggalnya, tanggal 3 sampai 13, ini modul 1, 14 sampai 23 ini modul 2, 24 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025. Nah teman-teman, ini untuk jadwalnya ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk di bulan Oktobernya nanti modul 3 pengembangan perangkat pembelajaran tadi ya, ini lanjutannya adalah tanggal 4 sampai dengan 8 Oktober 2025 ini pendampingan dan tryout ya. Lalu 11 sampai dengan 12 Oktober ini di uji pengetahuan PPG ya, uji pengetahuan UP ya. Lalu untuk 13 sampai dengan 16 Oktober 2025 ini unggah video pembelajaran dan dokumen UKIN teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya 17 sampai dengan 26 Oktober ini uji kinerja peserta PPG dalam jabatan oleh penguji ya teman-teman. Jadi ini jadwalnya. Jadi akhir Oktober direncanakan ya untuk teman-teman jadwalnya ya, penyelesaiannya di akhir Oktober sudah selesai semua ya teman-teman ya. Lalu kita tinggal menunggu pengumuman untuk baris 3-nya ya di bulan 11-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu ya prosesnya. Walaupun ini jadwal mungkin di tengah jalan ya, kita tidak tahu bagaimana ya, mungkin ada perubahan-perubahan teman-teman daripada panitia penyelenggara ya, itu kita tunggu kabarnya begitu ya teman-teman ya. Kita tunggu saja ya. Nah, jadi teman-teman ini ya terkait dengan itu. Nah, jadi penjelasannya teman-teman untuk batch pertama, batch kedua dan batch ketiga ini tadi. Jadi ini dia penjelasannya ya. Jadi teman-teman supaya tidak keliru ya, ini langsung dari panitia nasional ya. Nah, penjelasannya nomor 1 ini adalah batch 1 ini khusus mata pelajaran pendidikan agama Kristen ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, khusus mata pelajaran pendidikan agama Kristen ya, itu terdiri dari Direktorat
PAI, ya GTK, ya, lalu Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, ya. Lalu di batch 2-nya teman-teman ini khusus guru mata pelajaran umum, yaitu di Direktorat GTK Madrasah, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha. Jadi ini di bawah naungan Kementerian Agama, sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama itu kan ada begitu teman-teman ya. Jadi guru-guru umumnya ini di batch 2-nya ini mereka fasilitasi untuk PPG begitu ya, PPG dalam jabatan. Nah, terkait dengan mata pelajaran agama tadi ini di batch 1 dan di batch 3 teman-teman ya. Ini kemarin ya tanggal 2 April sampai dengan selesai ya. Lalu ini batch 3-nya untuk teman-teman guru pendidikan agama. Di sini dimulai nanti di tanggal 1 September ya sampai dengan 3 Oktober sampai dengan selesai ya teman-teman ya. Nah ini adalah waktu pelaksanaannya teman-teman. Jadi jangan bingung ya. Kan Pak saya pemanggilan batch 2 harusnya kan di sini begitu ya. Itu tidak ya teman-teman ya. Untuk gelombang mata pelajaran agama itu gelombangnya di mapel agama, walaupun teman-teman pemanggilannya batch 2 begitu ya. Tapi batch 2 dan batch 3 ya teman-teman tetap di sini nanti ya, di waktu ini ya, di bulan September mulainya gitu ya teman-teman. Namun yang baru dipanggil ya untuk batch 3 atau gelombang ketiga pemanggilan khusus untuk guru agama ya, silahkan melapor diri gitu ya, silahkan melapor diri dari surat yang sudah disediakan tadi. Jadi demikian teman-teman, supaya teman-teman jangan bingung begitu ya terkait dengan informasi ini kok batch 3 khusus mata pelajaran agama, batch 2 kan ada pemanggilan, kenapa tidak di situ ya gitu ya. Jadi ini mungkin keterbatasan daripada panitia terkait dengan penyelenggaraannya begitu ya teman-teman, supaya terfokus maksudnya teman-teman ya. Jadi supaya lebih baik lagi ya, LMS-nya juga tidak terlampau berat begitu ya teman-teman ya. Nah jadi puji Tuhan teman-teman, ini informasi yang sungguh berharga. Silahkan ya, kalau informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan komen, share kepada teman-teman kita yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita ini supaya memberikan informasi yang lebih akurat dan terbaik lagi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.